Marry My Husband episode 1 dimulai dengan Kang Ji-won dengan sedih melihat keluar jendela. Dia diranjang rumah sakit dan menderita kanker. Temannya, Sumin, menghiburnya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Ji-won mengakui dia pikir suaminya selingkuh. Sementara dia mendapatkan transfusi, kita mengetahui bahwa Ji-won diberi waktu 6-12 bulan untuk hidup. Sebuah kilas balik ke pernikahannya menunjukkan Sumin menangkap buket. Kita belajar bahwa Ji-won dibesarkan oleh ayahnya tetapi dia meninggal. Setelah pernikahan, ibu mertua Ji-won menjadi sombong dan memarahinya karena tidak dapat memiliki anak. Suaminya, Min Hwan, berhenti dari pekerjaannya dan mengabaikannya juga. Di tengah-tengah itu semua, dia didiagnosis menderita kanker perut stadium 4. Bahkan kemudian, suami dan ibu mertuanya terus memperlakukannya dengan buruk. Ji-won memberitahu wanita lain di rumah sakit tentang temannya, yang hebat di tempat kerja dan selalu ada untuknya. Nah, teman baik, ini adalah orang yang berselingkuh dengan suaminya. Tiba-tiba, Ji-won diberitahu bahwa walinya perlu membayar tagihan rumah sakit atau dia tidak akan bisa tinggal. Tentu saja, Min Hwan tidak mengangkat telepon. Dia pulang dengan taksi tetapi sopir misterius membawanya ke jalan yang berbeda. Ini adalah jalan setapak yang dikelilingi oleh pohon sakura di puncak mekar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia selalu dapat memilih jalan yang berbeda. Dia mengembalikan sebagian uangnya juga dan mengatakan kepadanya untuk menganggapnya sebagai berkah dari ayahnya. Berjuang, Ji-won membuat jalan pulang hanya untuk melihat Sumin di tempat tidur dengan Min Hwan. Dia bahkan mendengar Min Hwan mengatakan dia tahu Ji-won jatuh sakit dan membeli asuransi kanker dengan sengaja. Ji-won menyerbu ke dalam dan melemparkan barang-barang ke arah mereka, berteriak bahwa dia akan melaporkan mereka karena penipuan asuransi. Selama perjuangannya dengan Sumin, Min Hwan meraih Ji-won dan mendorongnya ke meja kaca. Kepala Ji-won menabrak kaca. Ini adalah tanggal 12 April tahun 2023, hari Ji-won meninggal. Adegan bergeser dan Ji-won tiba-tiba menemukan dirinya berdiri di kantor menghadap Min Hwan. Pada naluri, dia mulai menyerangnya dan dipaksa untuk berhenti oleh salah satu rekannya. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berlari ke jalan di mana dia menemukan bahwa itu adalah tahun 2013. Rekannya, yang mengejarnya, memberinya jaket dan sejumlah uang tunai untuk pulang. Dia bahkan membawakannya bahan makanan. Dia bertanya-tanya apakah ini semua mimpi. Kemudian menyadari itu tidak mungkin karena dia tahu rekannya, General Manager Yoo Ji-hyuk adalah cucu dari pendiri perusahaannya dan akan terus menjadi CEO. Bahwa dia tahu ini ketika tidak ada orang lain yang tahu, berarti bahwa semua yang dia ingat tentang tahun 2023 akan menjadi nyata. Ketika dia mengeluarkan uang tunai yang diberikan Ji-hyuk kepadanya, dia menemukan catatan yang diberikan sopir taksi kepadanya juga, ada hati kecil yang tergambar di atasnya. Sebuah kenangan menunjukkan bahwa ayah Ji-won telah menggambar hati seperti itu pada uang kertas bertahun-tahun yang lalu. Ji-won menyadari sopir taksi itu benar-benar ayahnya, dalam roh. Min Hwan pulang dan mereka pergi keluar untuk makan malam. Dia bertanya mengapa Ji-won mengatakan kepadanya bahwa dia pikir dia hamil lebih awal hari itu. Dia mengoceh tentang bagaimana dia tidak menginginkan anak-anak. Ji-won mengatakan kepadanya bahwa itu hanya gastritis. Ketika ironi kata-katanya dan masa depan mereka menyerangnya, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus putus. Dia secara fisik menyerangnya dan dia meminta bantuan. Mereka berakhir di kantor polisi tetapi polisi tidak ada gunanya. Dia ingat bahwa Min Hwan membenci gagasan putus. Kembali ke rumah, dia melihat saldo banknya yang rendah, yang sebagian besar adalah kesalahan Min Hwan. Sebuah ide muncul di benaknya, dia dapat berinvestasi di perusahaan yang kemudian melakukannya dengan baik dan mendapatkan kebebasannya darinya. Saat melakukan penelitian tentang saham, dia menemukan Ji-hyuk lagi. Dia membelikannya makanan untuk merawatnya pada hari dia ketakutan di kantor. Dia menemukan bahwa dia lebih tampan dan perhatian daripada yang dia sadari. Dia mendapat telepon dari Sumin tetapi mengabaikannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ji-hyuk mendapat bekas luka di lengannya dari perkelahian di kantor dan itu bentuk yang sama dengan bekas luka yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Sebelum mereka berpisah, dia mengatakan kepadanya bahwa dia berbakat dan tidak boleh menyerah untuk menikah. Di rumah, Ji-won mengingat semua mimpi yang dia miliki sebelum menikah.
Keesokan harinya di tempat kerja, Jiwon menghindari Min Hwan dan berinvestasi di Royal, sebuah perusahaan yang Min Hwan telah berhasil berinvestasi dalam kehidupan mereka yang lain. Sumin mendekati Jiwon dan yang terakhir merasa sulit untuk membalas kasih sayangnya. Jiwon kemudian dipanggil oleh bosnya, yang memarahi proposal barunya pada peralatan makan. Meskipun, Jiwon ingat bahwa di masa depan ia menerima proposal yang sama ketika dikirim oleh Sumin. Kemudian, Jiwon bertemu Yang Joran, yang merupakan karyawan yang baik tetapi tidak pernah dipromosikan oleh bos sombong. Joran dipanggil keluar tapi dia meninggalkan cangkir kopinya di tepi meja. Sebelumnya, Jiwon ingat dia terluka saat bergegas menyelamatkan cangkir. Kali ini, dia menghindari melukai lututnya dan sangat gembira karenanya. Tapi kemudian, sambil menghindari Min Hwan, dia akhirnya terluka di tempat yang sama. Dia bertanya-tanya apakah nasibnya, bagaimanapun juga, tidak bisa dihindari. Min Hwan mencoba untuk menebusnya dengan Jiwon dan untuk menunjukkan kasih sayangnya, dia menjual saham Royal-nya untuk membayarnya kembali uang yang dia ambil darinya. Sebaliknya, dia menyimpan investasinya di TKU, sebuah perusahaan yang Jiwon tahu akan terus gagal. Dia menyadari bahwa begitu dia membeli saham, dia menjualnya. Demikian pula, dia tidak mendapatkan bekas luka di tangannya seperti sebelumnya. Tapi Ji Hyuk malah mendapat bekas luka itu. Jiwon menyadari bahwa apapun yang terjadi akan terjadi, tetapi itu bisa terjadi pada orang lain. Saat itu, Sumin berjalan bersamanya dan Jiwon memintanya untuk membuang sampah untuknya. Dia memutuskan untuk membuat Sumin menikahi suaminya dan mengambil nasib busuknya di akhir Marry My Husband episode 1.